Museum ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat tujuan wisata keluarga karena banyak memberikan manfaat edukasi berupa ilmu purbakala. Nah, di sini kita langsung disambut oleh Tugu Gading Raksasa. Sebelum masuk, kita diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mengecek suhu, menggunakan hand sanitizer. Tiket di Museum Sangiran ini terbilang murah, hanya 8.000 saja per orang. Begitu masuk, kita langsung disambut oleh patung Homo erectus. Museum ini buka setiap hari Selasa hingga hari Minggu dengan jam kunjung jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Khusus untuk hari Senin, museum ini libur. Museum ini memiliki 3 ruang pamer. Untuk ruang pamer pertama berisi display kekayaan Sangiran. Di sini berisi tentang sejarah terbentuknya kawasan Sangiran. Pada sekitar 500.000 tahun yang lampau, Sangiran merupakan lingkungan hutan terbuka di sebuah lembah di antara dua gunung api dengan aliran sungai dan danau di dalamnya. Ini adalah gading gajah. Simpulan dari identifikasi temuan berbagai fosil menunjukkan bahwa di Sangiran pernah menjadi hunian 3 generasi gajah purba, yaitu Mastodon, Stegodon, dan Elepas. Predator jalur basah, penguasa sepanjang aliran sungai dan rawa-rawa sejak zaman purba. Buaya adalah penyintas yang tangguh. Mekanisme tubuh yang begitu efektif menyebabkan ia tidak turut punah bersama teman-teman dinosaurusnya. Manusia, gajah purba, kuda air, badak, babi, macan, rusa, kerbau, banteng, kijang, buaya, kura-kura, dan juga tumbuhan hidup berdampingan. Inilah masa zaman keemasan Sangiran. Hewan bertanduk atau herbivora hidup di Sangiran sekitar 700.000 tahun hingga 300.000 tahun yang lalu ketika lingkungan Sangiran masih berupa padang rumput yang luas. Mereka menggunakan tanduknya yang kuat dan besar untuk menggugurkan ranting dan daun makanannya sebagai senjata mempertahankan diri dari musuh dan digunakan untuk menarik perhatian hewan betina. Jutaan tahun silam, sebagian primata mulai mengembangkan kemampuan berbeda. Mereka mulai berjalan dengan 2 kaki atau bipedal dan menciptakan kebudayaan seiring bebasnya kedua tangan. Kemampuan belajar diturunkan, garis evolusi pun diwariskan. Perjalanan menjadi manusia membuat pendahulu kita mungkin berbeda dari primata lainnya. Kisah panjang itu berjejak pada temuan fosil dari seluruh penjuru dunia. Petualangan mencari The Missing, matahari yang hilang, alam garis evolusi kekerabatan manusia dengan kera besar membawa Eugene Du Bois sampai di Indonesia. Di Trinil, Jawa Timur, ia menemukan fosil Homo erectus pertama di dunia. Selanjutnya, sebagian besar temuan Homo erectus Indonesia berasal dari situs Sangiran. Untuk ruang pamer kedua berisi langkah kemanusiaan dan untuk ruang pamer ketiga ada masa keemasan Homo erectus. Di sini berisi tentang cara hidup dan penggambaran lingkungan manusia purba pada sekitar 500.000 tahun yang lalu. Dengan biaya tiket masuk hanya 8.000 per orang, Sangiran merupakan pilihan terbaik bagi kita yang ingin berlibur karena bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan di Museum Manusia Purba Sangiran yang terletak di Kali Jambe, Sragen ini.
Selain Sangiran, yuk kita beralih ke Desa Godang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di sini ada suatu tempat wisata yang menarik tapi agak sedikit serem loh. Namanya Omah Londo. Omah Londo sendiri berarti rumah Belanda. Ya, Omah Londo merupakan bangunan tua yang dibangun sekitar tahun 1880 oleh kolonial Belanda. Omah Londo dulunya merupakan bangunan rumah dinas pegawai sinder pabrik gula Kedung Banteng, Sidohurung. Di sana terdapat kompleks bangunan tua yang sebagian sudah dimanfaatkan pemerintah setempat untuk kepentingan umum, seperti kantor camat, puskesmas, koramil, hingga sekolah. Namun, ada beberapa bangunan yang dibiarkan mangkrak tidak terawat. Atas inisiatif kerjasama Karang Taruna setempat, bangunan yang penuh kesan angker sekarang menjadi lebih terawat. Disediakan juga taman di halaman agar lebih menarik. Omah Londo bisa dijadikan sebagai tempat untuk berfoto dengan tema zaman dahulu. Karang Taruna setempat terus-menerus merawat Omah Londo yang menjadi salah satu tujuan wisata sejarah di bumi Sukowati Sragen.
Diharapkan dengan dirawatnya Omah Londo akan menjadi ikon baru di Desa Godang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ada cerita lain. Di masa pandemi seperti ini, Omah Londo pernah dijadikan sebagai tempat untuk karantina bagi pemudik yang ngeyel. Karena Omah Londo dikenal sebagai gedung kosong yang berhantu. Jadi bisa untuk acuan bagi para pemudik untuk berpikir-pikir jika ingin tetap ngeyel mudik. Nah, itu tadi beberapa tempat wisata sejarah di Sragen yang pastinya seru banget dan penuh dengan hal-hal yang menarik. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan ya. Have a great day!